Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ya. Jadi hari ini hari Kamis ya. Jadi semoga kabarnya baik-baik saja di rumah. Nah, untuk sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran online atau daring ya. Pada pertemuan kali ini mapelnya adalah mapel tema 1 ya. Jadi untuk sementara kita akan memakai modul ya, modul khusus. Ini modulnya nanti Bapak kirim di grup ya berupa gambar. Ini videonya Bapak buat supaya kalian paham maksudnya. Dan nanti bisa didampingi oleh orang tua masing-masing. Nah, di sini pada modul ini sudah sesuai dengan pelajaran tema 1. Dan tentu saja sudah disesuaikan dengan belajar di rumah atau belajar online. Ya, langsung saja. Nah, ini seperti selalu menjaga protokol kesehatan ya, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap jaga jarak ya. Jadi harus tetap hati-hati. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya, berdoa masing-masing di rumah ya. Lalu nanti ketika mengerjakan, jika ada kata atau kalimat yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan dengan orang sekitarmu ya. Nah, lalu bisa melihat sumber-sumber lainnya ya untuk mempermudah kalian belajar. Nah, pada kali ini, pada tema 1 ini, kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Ini tentang keberagaman budaya bangsaku, mencari gagasan pokok. Intinya mencari gagasan pokok ya. Jadi ini KD-nya, ini kita lewati, nanti bisa dibaca, nanti Bapak kirim. Nah, kali ini kita akan melakukan 2 kegiatan ya ini. Nah, yang satu membaca teks tentang beragam suku bangsa, lalu yang kedua menulis ringkasan bacaan, yang ketiga menentukan paragraf utama dan paragraf pendukung. Nah, sebelum itu, setelah berdoa selesai, nah sekarang coba kalian lihat ya, pastinya di antara kalian, baik teman, tetangga, atau orang atau ponakan kalian, pastinya mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda ya. Ada yang asli dari Kota Batu, ada yang dari Malang, dari Kediri, dan kota-kota lainnya. Nah, sekarang coba kalian tulis ya nama teman atau nama orang lain. Kalau di sini ini teman ya, tapi sepertinya tidak cukup, jadi boleh tetangga, keponakan, atau orang lainnya ya. Jadi disebutkan namanya seperti ini, namanya Owis, ini asal daerahnya Garut, bahasanya apa? Sunda. Makanan khasnya daerah Garut apa? Pepes ikan ya. Mungkin nanti bisa ditambahi siapa nama temannya atau nama saudaranya. Misalnya asalnya Batu. Bahasanya apa? Bahasa Jawa. Lalu makanan khasnya apa? Nah, bisa dilanjutkan ya. Jadi ada 4 nama di sini. Jadi silakan kalian isi ya, ini mudah. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan membaca ya. Ini membaca paragraf tentang pawai budaya. Di sini ada 5 paragraf. Jadi nanti kalian baca dulu. Nah, jadi kalau sudah, nanti kalian menjawab pertanyaannya ini ya. Jadi ini adalah tugas kedua. Pada tugas kedua ini kalian diminta untuk mencari hal-hal penting yang dapat diceritakan berdasarkan bacaan tadi ya. Maksudnya adalah bacaan pawai budaya tadi.
Misalnya pawai budayanya itu isinya apa saja. Nah, jadi yang penting-penting saja ditulis. Lalu tadi kan pawai budayanya itu ceritanya seorang anak yang bernama Asep dan teman-temannya. Bagaimana ketika mengikuti pawai tadi. Ya, itu diceritakan ya, yang penting-penting saja. Cukup 4, ya 4 saja. Tidak usah banyak-banyak. Nah, ini yang tulisan hijau ini adalah materi ya. Jadi ini dimohon ditulis di buku catatan masing-masing, yaitu menjelaskan tentang ini setiap paragraf memiliki gagasan utama dan setiap gagasan utama memiliki ide pokok. Ide pokok adalah, nah ini ditulis ya, karena ini materi intinya ya, supaya kalian paham. Ditulis di buku catatan. Setelah itu, yang ketiga, kalian diminta untuk mengamati cerita tadi, pawai budaya tadi, terutama yang paragraf, ini paragraf 3 dan 4 saja ya. Jadi paragraf 3 dan 4 itu yang ini. Nah, yang nomor 3 ini dan 4 ini ya. 3 dan 4. Lalu kalian diminta mencari gagasan pokoknya apa. Apa itu gagasan pokok? Nah, seperti yang kalian catat tadi. Nah, jadi gagasan pokok itu sama dengan ide pokok ya. Jadi bisa dilihat di tabel warna hijau ini ya. Jadi kalau ide pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Jadi ide pokok itu sama seperti istilahnya dalam suatu paragraf tadi itu membahas tentang apa. Misalnya kan yang dicari yang paragraf 3 dan 4. Misalnya paragraf ketiga ini bahas apa isinya. Nah, isinya tentang apa? Yang paragraf 4 isinya tentang apa? Membahas tentang apa? Nah, nanti ketemu gagasan pokoknya. Nah, nanti ditulis di sini ya. Nah, karena tugasnya untuk paragraf 3 dan 4 berarti ada 2 ya. Untuk tugas ketiga ini ada 1 misalnya paragraf ketiga, nanti bikin lagi paragraf ke-4. Nah, seperti ini juga. Nah, supaya mudah, nanti kalian tulis seperti ini boleh ya. Kalau kesulitan boleh dalam bentuk tulisan biasa ya. Seperti tulisan paragraf atau tulisan pada umumnya. Tidak harus dikotai ya. Terus kalau gagasan pendukung itu nih dibaca di sini ya. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi kalimat yang mendukung gagasan pokok itu apa? Nah, nanti dicari di paragraf ketiga dan keempat. Ya, mungkin sekian dulu pembelajaran kali ini. Selamat mengerjakan.